Kita bisa lakukan itu terus terang saja karena fondasi kuat di bidang ekonomi yang telah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di Indonesia kadang-kadang kita tidak berjiwa besar untuk mengakui keberhasilan anak bangsa kita sendiri. Saya tidak tahu dari mana budaya kita, ya kan? Kita kadang-kadang terlalu kagum dengan orang asing, prestasi asing. Kalau ada prestasi bangsa kita sendiri, kita seolah kurang mau hormat, kurang mau mengakui, dan bahkan condong untuk mencari kelemahan-kelemahan. Birokrat-birokrat kita sering menghanut, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Yang tadi itu, lebih baik negara hancur daripada melanggar prosedur. Gross national income kita per kapita dari sekarang 4.580 US dollar, target kita ingin mencapai US dollar 30.000 US dollar per kapita, yang artinya kita menjadi negara maju, negara berpenghasilan tinggi. Bukan kita terperangkap dalam suatu jebakan atau trap, middle income trap. Tapi tadi disebut oleh para pakar, untuk mencapai ini kita butuh pertumbuhan rata-rata 6% selama 20 tahun. Kalau bisa 7%. Tadi dari paparan dari Pak Amran Sulaiman sebenarnya sangat membesarkan hati kita semua. Dari paparan Pak Amran sangat visible bahwa kita menjadi superpower pangan dunia. Beliau bukan ahli teori, beliau pelaksana, pelaku, dan telah berhasil. Memang banyak masalah kita. Tadi juga pemapar terakhir juga menyampaikan, ya, birokrasi kita luar biasa, ya. Budaya birokrasi kita harus kita koreksi diri kita sendiri, ya. Kita sering menghanut, birokrat kita sering menghanut, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Yang tadi itu, lebih baik negara hancur daripada melanggar prosedur. Padahal prosedur adalah alat untuk membangun negara. Jadi disinilah kita harus cari suatu pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Dan saya kira pemimpin-pemimpin politik harus punya will, kehendak untuk tidak mengkriminalisasi para pelaku, para pimpinan eksekutif di lapangan yang ingin mengejar keberhasilan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Sekarang masalahnya, apakah kita bisa menghasilkan sasaran yang kita perlukan, pertumbuhan 6% lebih. Kalau kita lihat tadi paparan Pak Amran, ada 24 juta rawa yang tidak termanfaatkan. Kita bisa merubah menjadi lumbung pangan bangsa Indonesia, dan menurut saya lumbung pangan dunia, saudara-saudara sekalian. Kita bisa bayangkan 11 juta hektar. Dengan 11 juta hektar kita tidak saja swasembada pangan, tapi kita juga swasembada energi.
dan juga kita bisa memiliki energi terbarukan, ya. Karena ini akan terus-menerus kita bisa produksi dan bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Karena ini adalah dari tanaman, ini adalah biofuel. Saudara-saudara, sekarang kalau kita lihat bagaimana kita akan mencapai langkah-langkah ke depan, kita bisa lakukan itu terus terang saja karena fondasi kuat di bidang ekonomi yang telah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di Indonesia kadang-kadang kita tidak berjiwa besar untuk mengakui keberhasilan anak bangsa kita sendiri. Saya tidak tahu dari mana budaya kita, ya kan? Kita kadang-kadang terlalu kagum dengan orang asing, prestasi asing. Kalau ada prestasi bangsa kita sendiri, kita seolah kurang mau hormat, kurang mau mengakui, dan bahkan condong untuk mencari kelemahan-kelemahan. Kelemahan pasti ada. Kalau kita lihat dari PDB nominal kita 2014 dari 890 miliar US dollar sekarang 1,3 triliun. Tapi tidak ada yang atau sedikit yang menganggap bahwa ini prestasi. Banyak negara itu sekarang dilanda perang saudara. Dengan perang saudara di Sudan, di Somalia, di Libya, di Mali, bagaimana bisa mencapai pertumbuhan PDB? Jadi untuk mencapai pertumbuhan PDB memang dibutuhkan suatu klimat, suatu suasana, suatu keadaan yang tenang. Hanya dengan ketenangan, hanya dengan perdamaian bisa ada pertumbuhan. Ini adalah prestasi kepemimpinan nasional, saudara sekalian. Dari gross national income kita per kapita 2014 3.600 naik jadi 4.580. Jumlah penduduk miskin menurun. Neraca perdagangan dari minus tahun 2014 sekarang surplus 54 miliar. Cadangan devisa juga naik 137 miliar dolar sekarang. Ini suatu terobosan, saya kira suatu prestasi, dan ini terus terang aja juga hasil daripada kebijakan-kebijakan, langkah-langkah gubernur-gubernur bank sentral kita. Ya, jadi ini menunjukkan kalau semua komponen, semua elemen bekerja sama dengan baik, kita bisa merubah arah pembangunan kita. Saya masih ingat kalau kita lihat angka-angka tahun 90-an, selalu cadangan devisa kita tidak pernah di atas 50 miliar dolar. Tidak pernah, jarang sekali. Dan itu kerentanan, bahkan bisa kita nilai bertahun-tahun terjadi apa yang kita sebut net outflow of national wealth. Lebih banyak uang kita keluar daripada tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, fondasi solid ekonomi membuat kita sekarang produsen kelapa sawit nomor 1, produsen perikanan tangkap nomor 2 di dunia, produsen nikel nomor 1 di dunia, dan hal-hal lain yang perlu kita anggap sebagai prestasi bangsa.